Hai guys, piye kabarnya nih? Gak kerasa ya 2021 udah mau habis. Udah nonton berapa film tahun ini? Pasti banyak deh. Soalnya pandemi semakin menjadi-jadi. Jaga kesehatan selalu ya guys. BTW, kali ini Fimin mau bahas film Spencer, film yang mendapat standing ovation 7 menit di Festival Film Cannes. Film ini menceritakan Princess Diana, princess kesayangan rakyat Inggris yang harus mati dengan tragis karena kecelakaan. Sebelum mulai reviewnya, Fimin ingatkan nih kalau konten ini full dengan spoiler ya. Jadi ada baiknya tonton filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll and enjoy. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang melaju di hamparan tanah hijau yang luas. Mobil yang sedang melaju tersebut berisi Kristen Stewart yang memerankan Diana Spencer. Ia menuju sebuah restoran dan menanyakan sebuah tempat. Dipandangi orang-orang yang takjub karena melihat Diana secara langsung. Dan scene berpindah ke kesibukan tentara yang menurunkan bahan pangan ke dapur untuk para koki yang siap untuk memasak hidangan. Di rumah yang biasa dibilang istana, Diana jadi perbincangan karena terlambat datang. Di lain sisi, Diana bertemu Darren, kepala pelayan yang menanyakan kenapa Diana menyetir mobil sendiri dan hanya dijawab kalau ia kabur. Diana pun malah pergi mengelilingi peternakan karena yakin dulu itu milik ayahnya. Darren memperingati agar Diana tidak telat dan datang setelah ratu. Setelah mengambil jaket di peternakan yang ia yakini milik ayahnya juga, Diana akhirnya pergi ke rumah dan disambut kepala pelayan dan memintanya untuk ditimbang. Tradisi kerajaan dari tahun 1847. Tradisi yang mewajibkan anggota kerajaan untuk memiliki berat lebih 3 pounds saat acara Natal selesai untuk membuktikan mereka menikmati Natal. Gile nggak tuh tradisi? Diana lalu didatangi kedua anak lakinya, William dan Harry. Malamnya mereka bertiga ngobrol di kamar tentang Natal dan hadiah serta tradisi kerajaan sebelum diganggu dengan pelayan yang mengabarkan kalau udah saatnya untuk buka kado Natal. Why do we have to open our presents on Christmas Eve? Present, future. Right. Well, here. Past and the present are the same thing. We get the best presents. It's true. He still believes it though. What? Oh, if Daddy can found it, then it must be true. Yes, of course it is. The house where you used to live. It's boarded up. It's dangerous, you know. Those voices. Okay, you go. I'll join you in a minute. Mummy, what's happened? Diana memakai kadonya, kalung berlian yang sama persis dengan kalung yang diberikan suaminya, Prince Charles, keselingkuhannya. It's Martha, isn't it? Maria, Mum. Oh, my husband doesn't know it, but she was wearing exactly the same pearls. But he doesn't even realize. They are beautiful. If I gave them to you, would you take them? No. No, she couldn't possibly think of it, Mum. Di kamar, Diana curhat ke Maggie, pelayannya yang dekat secara emosional, tentang dirinya yang sudah lost, tersesat, dan hilang. See how they insisted on weighing me. You have to change. A bit of fun. Don't behave the way they say you behave. I know about the bells. I know he gave the same to her. I understand. If he fucking remembers. Then how do you remember you're beautiful? Beauty's clothing. Di perjamuan makan malam, Diana sangat tegang dan seluruh gerak-geriknya diperhatikan oleh ratu dan juga suaminya. Mengingat suaminya yang memberikan kalung ke wanita lain, Diana bahkan stres dan berhalusinasi memakan kalungnya sampai memuntahkan dengan paksa makanannya. Saat semua orang tidur, ia pergi ke dapur dan makan banyak. Namun ia diawasi oleh kepala keamanan yang mengatakan kalau ia ada untuk menjauhkan fotografer dan media massa dan mengawasi Diana dari membuat masalah. Tengah malam, Diana mencoba menyelinap kabur dan ketahuan penjaga. Ia kembali ke rumah, menemui anak-anaknya yang kebangun karena kedinginan. Akhirnya Diana mengajak mereka main dan permainan ini mengungkapkan isi hati mereka sesungguhnya. Best thing about Christmas so far is being with the family. Sir, this game is silly. Only because you're hopeless at it. Soldier, I said I wanted the truth. Presents are the only good thing about Christmas, sir. Not if you can't
Diana mungkin princess yang memberontak, namun dia bener-bener ibu yang hebat. Gak aneh sih kalau Harry dan William sayang banget sama ibunya. Apalagi William yang bener-bener peka dengan ibunya yang sedih dan selalu menanyakan perasaan Diana. What's your favorite color? Pink, hippopotamus cake. Why did you get me a lobster? Like your cheeks are. Wanted the truth. You have wings? Your perfect Christmas. Tell me all about it. Not following the rules and doing whatever you want. Eating with your hands. Do you want to be the queen, soldier? I'll be your mum. That's my job. Pagi Natal, Diana marah karena Maggie dikirim ke London. Dia gak mau pakai pelayan pengganti dan bersikeras buat minta Maggie kembali. Saat sesi foto bersama keluarga juga, Diana datang terlambat. Di sarapan, Pangeran Charles memohon agar Diana gak memuntahkan sarapannya. Selesai dari misa Natal, Diana melihat suaminya dan juga selingkuhannya, membuat Diana semakin stres, ditambah dengan berbagai fotografer dan media yang terus mencoba mengambil foto. Di sebuah ruangan, Charles dan Diana berdebat tentang Diana yang terus membangkang. Dari tirai yang dibuka, gaun yang tidak sesuai sampai Diana yang dianggap berkeliaran. Charles juga memperingati Diana untuk menjadi dua orang, satu menjadi ibu dan satunya lagi untuk yang diperlihatkan ke media. Di dapur, kepala chef sedang rapat mengenai makanan untuk makan malam secara rinci, sampai Diana datang dan dengan teratur mereka pergi. Diana ngobrol dengan kepala pelayan, juga nanyain apa benar Maggie nyebarin rumor kalau ia tertekan. Kepala pelayan cuma bilang, skandal apapun akan menjadi bahan tertawaan buat para pegawai. Namun, enggak untuk Diana. Para pelayan gak tertawa dan khawatir banget sama Diana. Mereka ingin Diana bertahan dan kuat. Diana yang lagi JJS alias jalan-jalan sore diinterupsi oleh kepala keamanan yang jelasin kalau dia udah disumpah untuk setia ke kerajaan. Makanya dia bertindak tegas dan mengikuti peraturan. Sampai di kamarnya Diana kesal karena tirai kamarnya dijahit dan saat dia lagi ngebuka tirainya, dia juga ngelukain dirinya sendiri dan ngebuat dia hampir gila sampai gak mau datang ke makan malam. William yang ngelihat ibunya bertindak konyol meminta Diana untuk bertahan setidaknya sampai hanya makan malam dan memikirkan hal lain yang menyenangkan. We have to sit down before Granny. Mummy, just switch off your mind. Don't think about it until after dinner. It's not for them, it's for me. We can do this. It only takes me 1 minute. I look great anyway. See who, Mummy? I'll be 1 minute. Okay. Just 1 minute. No, Sorry. no! It's okay, it's okay. No, please, Mummy. Diana akhirnya keluar dan bilang kalau kepala chef bikinin sesuatu istimewa cuma untuk dirinya. Dia hanya perlu ingat itu, tapi Diana masuk lagi ke kamar mandi dan muntah. Pelayan masuk ke kamar mandi dan Diana berhalusinasi kalau itu Maggie. Diana minta pelayan untuk bilang kalau dia sakit. Diana juga kabur ke rumah masa kecilnya dan kali ini kepala keamanan ngebiarin Diana. Di rumah tersebut, Diana ngerusak kalung pemberian Pangeran Charles. Diana akhirnya menghabiskan waktu menyenangkan dengan Maggie, pelayannya yang dikembalikan dari London. Maggie disuruh keluarga untuk bawa Diana ke psikiater. Namun Maggie hanya menasihati kalau yang Diana butuhkan hanyalah cinta dan tertawa. Di tengah perburuan, Diana mencegat dengan mengancam akan terus berdiri di situ sampai anak-anaknya kembali ke dirinya. Akhirnya Charles ngalah dan ngebiarin Diana pergi bawa anak-anak. Film berakhir dengan Diana yang jalan-jalan bertiga dengan Harry dan William, sebuah mukjizat yang dibutuhkan mereka untuk sehari dalam kebebasan. Wow, film 2 jam ini emang patut diapresiasi untuk Kristen Stewart yang berhasil dengan baik memerankan betapa emosionalnya dan tertekannya menjadi seorang Diana, wanita role model yang disayangi Inggris, namun hidupnya hancur ketika diselingkuhi oleh suaminya. Bonding antara Kristen Stewart dan pemeran Harry serta William juga patut diacungi jempol. Bagus banget cuy! 2 jam mengetahui bagaimana Natalnya keluarga kerajaan menjadi keputusan tepat kalau Fimin gak nikah sama pangeran. Lagi siapa juga sih yang mau? Ngarep. Ya udah segitu dulu guys review dari Fimin untuk film Spencer. Sampai bertemu di review selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Cinemax Review, your review mat.